Moderasi itu bukan hasil, dia proses, ikhtiar, upaya, usaha yang tidak berkesudahan, never ending proses. Kenapa tidak berkesudahan? Karena proses memoderasi itu terkait dengan beragama. Beragama itu sesuatu yang gak ada ujungnya, gak ada akhirnya. Beragama itu dua saja, memahami dan mengamalkan ajaran agama. Oh, ini direkam ya? Ya. Kuat 2 jam merekam itu. Sudah siap ini. Iya, jadi beragama itu memahami ajaran-ajaran agama dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Memahami dan mengamalkan ajaran agama itu tidak ada ujungnya, karena selama hayat di kandung badan, selama seseorang itu hidup, ya dia akan terus memahami ajaran agamanya dan akan terus mengamalkan ajaran agamanya. Dia akan terus beragama. Jadi ini memang proses yang panjang sekali, gitu, dan sangat dinamis, gitu. Tidak statis, selalu memiliki dinamikanya yang tinggi. Nah, karenanya yang perlu pertama difahami adalah yang dimoderasi itu beragama, bukan agamanya. Islam sebagai sebuah ajaran di mata penganutnya tidak perlu dimoderasi lagi. Islam itu datang dari yang maha segala, yang maha benar dan yang maha sempurna. Pasti ajarannya. Begitu juga ajaran Kristen bagi penganutnya pasti benarnya. Ajaran Buddha, ada ajaran Hindu bagi penganutnya masing-masing, karena diyakini sebagai sesuatu yang datang dari yang maha benar. Pasti ajarannya benar. Jadi bukan agamanya yang dimoderasi, tapi cara kita memahami ajaran agama, cara kita mengamalkan ajaran agama. Jadi dua hal yang berbeda ya, antara agama dengan beragama. Dan keberagamaan. Bukan Islam yang dimoderasi, tapi berislam. Bukan ajaran Kristen, bukan ajarannya yang dimoderasi, bukan agamanya, tapi cara kita memahami ajaran agama itu. Nah, kenapa perlu dimoderasi, dijadikan moderat? Karena terkadang atau seringkali faham dan amalan keagamaan itu berlebih-lebihan, melampaui batas. Di mana berlebihan dan melampaui batas ini dikenal dengan istilah ekstrim. Jadi yang ingin dihindari dari proses moderasi beragama adalah ekstremitas. Cara memahami dan mengamalkan ajaran agama yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Kenapa perlu dimoderasi? Tadi itu karena ada fahamnya yang ekstrim. Apa yang dimaksud ekstrim itu? Begini, setiap umat beragama, apapun agama yang dianutnya, ketika dia ingin memahami ajaran agamanya, di mana faham itu menjadi basis, menjadi dasar amalan-amalan keagamaannya, dia akan merujuk kepada sumber rujukan utama dalam memahami ajaran agama. Apa itu? Kitab suci. Kitab suci adalah sumber rujukan utama bagi setiap penganut agama ketika dia ingin memahami ajaran agamanya. Karena beragama itu diawali dengan memahami. Nah, kitab suci itu bentuknya teks. Teks, ingat. Umat beragama, penganut agama tidak cukup hanya merujuk kepada kitab sucinya saja. Dia juga merujuk kepada ucapan-ucapan, perkataan, perbuatan, tindakan, ketetapan dari orang-orang suci. Di setiap agama punya orang sucinya masing-masing. Di Islam ada Rasulullah yang maksum, yang apa ya, maksum itu apa? Terjaga dari perbuatan yang tidak baik tadi, yang salah. Jadi ini suci, Rasulullah itu dijaga. Para santo
Di agama lain juga mengenal para rasul, para nabi, para biku, bante, orang-orang yang disucikan, yang juga kata-katanya, ucapannya, tindakannya, bahkan diamnya itu menjadi rujukan, menjadi acuan dalam kita memahami ajaran agama. Dan karena kita tidak lagi hidup semasa dengan beliau-beliau itu, ya apa yang menjadi perkataan, ucapan, tindakan, perbuatan beliau-beliau itu juga bentuknya teks, lagi-lagi teks. Tidak cukup kitab suci, tidak cukup orang-orang suci. Penganut agama ketika dia ingin mengamalkan ajaran agama, ketika ingin memahami ajaran agama, dia juga mengacu kepada pandangan-pandangan, pendapat-pendapat orang-orang yang diyakini sebagai sosok yang memiliki kompetensi, memiliki kapasitas keilmuan. Imam-imam mazhab, imam-imam sekte, tokoh-tokoh yang juga melahirkan karya-karya tulis yang masterpiece, Al-Kutubul Mu'tabaroh, apa ya? Kitab-kitab rujukan yang sangat populer, yang sangat bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya, karena memang tidak hanya pengarangnya yang sangat mumpuni, tapi juga karena substansi isi dari kitab-kitab itu juga memang meyakinkan. Yang itu juga bentuknya teks. Gitu. Jadi walhasil siapapun dia, setiap penganut agama, apapun agama yang dianutnya, ketika dia ingin memahami ajaran-ajaran agama, dia selalu berhubungan dengan teks-teks keagamaan. Disinilah awal mula munculnya ekstremitas. Cara memahami dan mengamalkan ajaran agama yang berlebih-lebihan atau melampaui batas. Karena ketika menyikapi teks, ada dua potensi, ada dua kemungkinan orang bisa menjadi ekstrim. Jadi kata kunci ekstrim itu berlebih-lebihan, ghulu wa tatarruf, dan ya, ekstrim, melampaui batas. Segala sesuatu itu kalau berlebihan dia menjadi negatif. Kebaikan sekalipun kalau berlebihan menjadi gak baik. Padahal kebaikan loh. Tapi kok berlebihan jadi nggak baik dia. Apalagi keburukan kok berlebihan, wah semakin buruk. Makan itu baik. Ya, banyakkan makan. Menambah energi. Metabolisme tubuh, menjaga metabolisme tubuh. Tapi kalau kebanyakan makan itu menjadi penyakit. Pokoknya segala sesuatu kalau berlebihan, panjenengan sedekah itu ajaran setiap agama. Menyisihkan, menyumbangkan, mendermakan sebagian harta yang kita miliki, itu semua ajaran agama memiliki ajaran. Tapi kalau semua harta yang kita miliki kita sumbangkan kepada orang lain sehingga kita sendiri nggak punya apa-apa, bunuh diri. Itu berlebih-lebihan. Pokoknya berlebihan itu. Nah, faham dan amalan keagamaan kok berlebihan, ekstrim dia. Melampaui batas, segala sesuatu ada batasnya. Yang tidak berbatas hanya yang di atas sana. Dia yang maha segala, yang tidak terbatas, semuanya memiliki batasan. Nah, kalau ada faham keagamaan kok melampaui batas, berlebih-lebihan dia, ekstrim dia, gitu. Nah, jadi yang ingin dihindari itu ekstremitas, berlebih-lebihan, melampaui batas. Ketika orang menyikapi teks, satu kemungkinan orang hanya bertumpu kepada teks semata dan mengabaikan konteks. Konteks apa ya? Putrinya hanya 2 ya? Ya. 4. Belum yang 2 mana? Izin Pak dari izin. ya dari Kristen. Nanti insya Allah di sini. Oke. Oh, ya. Sampai mana saya tadi ngomong? Konteks. Gara-gara tanya putrinya hanya 2 ya? Konteks. Ya, konteks. Arti Apa konteks itu apa? isi sesuai dengan sesuai dengan nyataan. kenyataan. Sesuai dengan kenyataan.
Konteks itu situasi atau kondisi yang Kondisi. melingkupi sebuah peristiwa atau yang melatar belakangi. Latar. Setiap teks, apapun teks itu, mau firman Tuhan, mau perkataan, ucapan, tindakan para orang suci, atau pendapat-pendapat, pandangan-pandangan para imam mazhab, imam sekte, orang-orang yang sangat mumpuni, itu tidak pernah lahir di ruang hampa, tidak pernah muncul di ruang hampa. Teks-teks itu selalu memiliki konteksnya. Ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, sebab-sebab asbabul wurud apa, sebab-sebab munculnya yang melatar belakangi. Segala sesuatu itu memiliki konteksnya. Ini kok Pak Lukman kok tiba-tiba kok copot sepatu terus jadi lesehan, ini konteksnya apa ini lagi? Ya. Tahlilan atau lagi apa ini? Konteksnya apa ini? Ada konteks nggak tiba-tiba ujuk-ujuk saya begini gitu. Ini baru sekali saya menjadi narasumber seperti ini. Konteksnya karena pesertanya seperti ini. Iya. Nyantai. Hah? Ini konteks, ada konteks. Konteksnya. Nah, ketika seseorang menyikapi teks-teks keagamaan hanya bertumpu kepada teks semata dan mengabaikan konteks, dia bisa mengingkari inti pokok dari ajaran agama itu. Dan ketika inti pokok ajaran agama itu tersimpangi, teringkari, ekstrim dia, berlebih-lebihan dia, melampaui batas dia, karena terlalu bertumpu kepada teks semata dan nggak mau peduli dengan konteks, nggak peduli sebab-sebab turunnya ayat suci, firman Tuhan, dan seterusnya itu apa, pokoknya apa kata teks ya itu ya. Dan contohnya apa? Banyak sekali. Dalam kitab suci itu ada firman Tuhan yang apa, misalnya waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum yang turun langsung dari Tuhan, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum yang turun langsung dari Tuhan, maka mereka tergolong orang-orang yang kafir, yang ingkar. Jadi kalau mau berhukum, ya berhukumlah hanya dengan hukum-hukum yang langsung turun dari Tuhan. Kita nggak boleh berhukum dengan hukum-hukum yang tidak turun langsung dari Tuhan. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila nggak boleh. Nah, itu jadi. Maka tanpa melihat konteks dari ayat itu, langsung disimpulkan, oh kalau gitu Pancasila itu buatan manusia. Undang-undang dasar itu buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Itu undang-undang, PP, Perpres, Perda semua. Permen. Apalagi kok cuman buatan Bupati. RT. Perdes. Itu tidak hanya nggak penting, itu harus dimusnahkan itu. Kalau kita mentaati itu, Ayat itu. kafir kita semua. Jadi ini salah satu contoh, banyak contoh-contoh lain. Jadi hanya bertumpu kepada teks semata, mengabaikan konteks, dia justru bisa mengingkari inti pokok ajaran agama. Nah, kutub ekstrim yang lain terlalu bebas tanpa batas, terlalu mendewakan akal, nalar, pikiran. Karena terlalu bebas, sehingga tercerabut dari teksnya itu sendiri, dan lagi-lagi mengingkari inti pokok ajaran agama. Maka dia juga bisa berlebih-lebihan, bisa melampaui batas. Nah, jadi itu. Yang ini terlalu kaku, terlalu rigid. Apa ya rigid itu? Kaku, tasyadud. Di sini tasahul, terlalu memudahkan, permisif, semua boleh. Memang boleh semuanya.
Yang ini semua haram, hampir ini nggak boleh, ini nggak boleh, terlalu kaku. Baina tafrid wa ifrat. Bagi yang pernah belajar, ya, jadi ini karena semuanya yang hadir tidak hanya muslim ya. Jadi moderasi, upaya moderat itu di tengah dia. Berprinsip kan adil dan berimbang. Di tengah itu bukan di antara baik dan buruk, bukan. Karena ada yang salah paham ini. Sehingga lalu kemudian moderasi beragama disalah-salahkan. Oh, ini ajaran sesat ini moderasi beragama ini. Keblinger ini. Ajaran kebablasan. Masa orang harus diposisikan di tengah di antara yang baik dan buruk. Di antara yang Padahal pengertian di tengah nggak begitu. Masa orang harus diposisikan di tengah di antara benar dan salah? Nggak begitu juga. Bahkan lebih jauh, orang kok diposisikan di tengah di antara yang hak dan yang batil. terus lapor ya. Bukan begitu pengertiannya. Di tengah ini tadi itu di antara dua kutub ekstrim. Ketika orang beragama, ketika orang memahami ajaran agama, ketika orang mengamalkan ajaran agama, yang dua-duanya ini selalu berhubungan dengan teks-teks keagamaan. Maka ketika orang berhubungan dengan teks-teks keagamaan, dia bisa terlalu tekstualis, yang lalu kemudian mengingkari inti pokok ajaran agama, atau dia bisa terlalu bebas tanpa batas, yang juga bisa mengingkari inti pokok ajaran agama. Jadi bainat torofain, torf itu pojok. Torf itu punya akar kata yang sama dengan tatorruf, ekstrim, pojok secara harfiah. Terlalu di sudut, terlalu di pojok, yang karena terlalu di pojok dia melampaui batas. Maka yang torf itu perlu dibawa ke tengah. Jadi moderat itu bainat torofain, di antara dua kutubnya yang ekstrim, bukan di antara baik dan buruk. Kalau di antara baik dan buruk ya pasti kita pilih yang baik lah. Masa di tengah? Kalau ada dua pilihan benar atau salah, masa di tengah? Ya pasti pilih yang benar. Bukan itu, tapi di antara dua kutubnya yang ekstrim, yang sama-sama berlebih-lebihan, sama-sama melampaui batas, yang harus keduanya itu harus dibawa ke tengah. Jadi itu pengertian istilah. Saya terlalu banyak bicara ini. Saya berhenti dulu sampai di sini. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanggapi, klarifikasi, konfirmasi, atau dua bagian, dua klasifikasi. Ajaran-ajaran agama yang universal, yang inti, yang pokok, dan ajaran-ajaran agama yang partikular, yang cabang. Ajaran-ajaran agama yang universal, yang yang usuli, yang inti, yang pokok, dia akan diyakini oleh semua manusia di dunia tanpa terkecuali sebagai sebuah kebenaran. Gak ada keraguan sama sekali. Gak peduli siapapun manusia itu, apapun rasnya, etnisnya, suku bangsanya, warna kulitnya, jenis kelaminnya, agama yang dianutnya, gak peduli. Bahkan orang tidak beragama sekalipun, ateis misalnya, atau agnostik, dia gak percaya Tuhan, tapi ketika dia menghadapi ajaran-ajaran agama yang universal, yang inti, yang pokok, dia akan meyakini ini memang ajaran kebenaran ini. Nggak ada keraguan sama sekali. Dia bersetuju sepenuhnya. Apa itu? Banyak sekali ajaran-ajaran agama yang universal, yang usuliyah itu, memanusiakan manusia. Itu inti pokok ajaran agama. Agama hadir, semua ajaran agama itu bermuara pada pemuliaan manusia, atau setidak-tidaknya untuk melindungi harkat, derajat, martabat kemanusiaan. Gak peduli siapapun manusia itu. Semua ajaran agama intinya itu adalah bahwa manusia itu harus dimanusiakan. Karena manusia itu mengemban dua peran yang sangat
luar biasa sebagai hamba Tuhan, tapi juga sekaligus sebagai pengelola, sebagai wakil Tuhan di jagat raya ini. Jadi dia harus dimuliakan. Itu inti pokok ajaran agama. Menegakkan keadilan itu pasti diyakini oleh semua manusia. Nggak ada orang setuju, yuk kita runtuhkan saja keadilannya. Nggak ada. Membangun kemaslahatan bersama itu pesan kuat agama. Kemaslahatan apa? Maslahat itu Baik, manfaat. Kebaikan yang mengandung manfaat, yang manfaatnya bisa dirasakan banyak Semua orang. Lampu ini benda masalah ini, karena manfaatnya banyak sekali. Kursi, karpet ini, mikrofon ini, banyak sekali benda-benda masalah. Setiap agama punya ajaran yang sama bahwa kita dituntut membangun kemaslahatan bersama. Bahkan itu menjadi ukuran kualitas keberagamaan seseorang. Bukan yang paling banyak ibadahnya di rumah ibadah misalnya, tapi ukuran kebaikan seseorang itu diukur dari seberapa banyak dia menebarkan manfaat bagi orang lain. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia manusia yang paling membawa manfaat bagi lingkungannya. Itu sebaik-baik manusia. Itu sangat dinamis karena dia adalah bentuk respon dari adanya ekstremitas dalam beragama. Ekstrim itu berlebih-lebihan, ekstrim itu melampaui batas. Dalam hal apa? Dalam hal faham keagamaan dan dalam hal amalan keagamaan. Kenapa orang bisa ekstrim? Ya karena tadi itu manusia terbatas. Itu orang bisa terlalu tekstualis, bisa terlalu bebas tanpa batas, di mana keduanya itu menjadi penyebab pengingkaran terhadap inti pokok ajaran agama. Jadi peluang manusia mengingkari inti pokok ajaran agama itu selalu ada. Karena potensi ini ada, selalu ada potensinya, maka upaya memoderasi itu menjadi keniscayaan. Menjadi sesuatu yang memiliki relevansi dan urgensi yang selalu ada.